Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Alam semesta terdiri atas berjuta-juta planet, bintang, matahari, bulan, serta yang lain. Seluruh benda di alam semesta ini dibentuk oleh unsur-unsur yang telah diciptakan Sang Hyang Widi. Dalam pandangan agama Hindu, terdapat 5 unsur pembentuk alam semesta dan seluruh isinya, seperti unsur padat, cair, cahaya, udara, dan ruang. Kelima unsur tersebut dikenal dengan sebutan Panca Mahabhuta. Alam semesta terdiri atas Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah alam besar atau dunia, sedangkan Buana Alit adalah alam kecil atau manusia. Buana Agung dan Buana Alit sama-sama terbentuk oleh Panca Mahabhuta. Sloka-sloka dalam Pustaka Suci Rigveda Bab 10, Sukta 129, Sloka 1-7 menjelaskan bahwa pada awalnya tidak ada apa-apa, semuanya kosong, gelap tanpa penerangan, tanpa batas, tak dapat dipikirkan dan dibayangkan. Sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ini adalah Sang Hyang Widi. Beliau juga mengendalikannya. Beliau yang mengawasi alam semesta ini berada di atas angkasa yang tak terhingga. Jadi, janganlah mengakui eksistensi lain selain Sang Hyang Widi. Sloka-sloka dalam Pustaka Suci Rigveda Bab 10, Sukta 90, Sloka 1-16 menjelaskan bahwa sesungguhnya Purusa adalah semuanya. Dari Purusa lahir matahari, bulan, planet-planet, dewa-dewa, 4 arah mata angin, catur warna, serta yang lain. Jadi, para orang suci mengadakan pemujaan kepada Purusa. Sloka dalam Pustaka Suci Agni Purana Bab 17, Sloka 1-16 menjelaskan bahwa alam semesta merupakan hasil krida dari Sang Hyang Wisnu yang masuk ke dalam Prakrti dan Purusa serta menggerakkan sehingga terjadi penciptaan alam semesta ini. Berdasarkan sloka-sloka di atas terkait penciptaan alam semesta menunjukkan bahwa unsur Panca Mahabhuta ikut memberikan sumbangan menjadikan alam semesta ini terlihat oleh mata manusia. Panca Mahabhuta adalah 5 elemen dasar atau 5 unsur yang membentuk alam semesta. Kelima unsur tersebut sebagai berikut. 1. Pertiwi adalah unsur padat atau tanah. 2. Apah adalah unsur cair atau air. 3. Teja adalah unsur cahaya atau api. 4. Bayu adalah unsur angin atau udara. 5. Akasa adalah unsur ruang atau eter. Kelima unsur tersebut bercampur menjadi satu membentuk Brahmanda atau planet-planet yang terdapat pada alam semesta ini. Setiap planet yang ada di alam semesta memiliki kadar unsur yang lebih menonjol dari unsur lain, sehingga terdapat planet yang berbeda. Unsur Panca Mahabhuta merupakan unsur nyata dalam kehidupan ini. Contoh-contoh Panca Mahabhuta pada alam semesta. Dalam agama Hindu, makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi dikelompokkan ke dalam 3 kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok Eka Pramana merupakan makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan hidup, yaitu kekuatan bayu. Adapun makhluk hidup yang tergolong Eka Pramana adalah 1. Trana adalah bangsa rumput yang hidup di air maupun di darat. 2. Lata merupakan bangsa tumbuh-tumbuhan yang menjalar pada pohon dan tanah. 3. Taru
adalah bangsa semak dan pepohonan. 4 gulma adalah bangsa pohon yang bagian dalamnya berongga. 5 janggama adalah bangsa tumbuhan yang hidupnya menumpang pada tumbuhan yang lain. Selanjutnya, kelompok kedua yaitu Dwi Permane merupakan makhluk hidup yang dihidupi oleh 2 unsur kekuatan yaitu Bayu dan Sabda. Adapun makhluk hidup yang tergolong Dwi Permane yaitu 1 Swedaya merupakan bangsa binatang yang bersel satu yang hidup di air maupun di darat. 2 Andaya adalah bangsa binatang yang bertelur yang biasanya hidup di air maupun di darat. 3 Jarayuda merupakan bangsa binatang yang menyusui. Kelompok ketiga yaitu Tri Permane merupakan makhluk hidup yang memiliki 3 kekuatan hidup yakni Bayu, Sabda, dan Hidup. Adapun makhluk hidup yang tergolong Tri Permane adalah 1 Naramarga yaitu manusia setengah binatang. 2 Wamana adalah manusia kerdil. 3 Jatmu adalah manusia yang paling sempurna. Adapun contoh-contoh benda alam semesta dan anggota badan manusia dalam Panca Mahabhuta sebagai berikut. 1. Contoh Panca Mahabhuta pada Buana Agung. Benda-benda yang terbentuk dari unsur Panca Mahabhuta antara lain Pertiwi, yaitu unsur pada alam semesta yang terbentuk dari unsur padat seperti tanah, batu, kayu, besi, pasir, tembaga, emas, karang, dan yang lainnya. Apah, unsur apah pada alam semesta terbentuk dari zat cair seperti air, embun, hujan, sungai, laut, susu, minyak, dan yang lainnya. Teja, unsur teja pada alam semesta terbentuk dari unsur api seperti api, cahaya, sinar, larva, dan yang lainnya. Bayu, unsur bayu pada alam semesta terbentuk dari unsur angin seperti angin, udara, atmosfer, oksigen, dan yang lainnya. Akasa, unsur akasa pada alam semesta terbentuk dari unsur ruang seperti ruang, gua, angkasa, langit, dan yang lainnya. 2. Contoh Panca Mahabhuta pada Buana Alif. Benda-benda yang terbentuk dari unsur Panca Mahabhuta antara lain Pertiwi. Unsur pertiwi pada manusia terbentuk dari unsur padat seperti tulang, kulit, kuku, daging, gigi, otot, rambut, dan yang lainnya. Apah, unsur apah pada manusia terbentuk dari unsur cair seperti darah, lemak, enzim-enzim, air liur, keringat, air seni, dan yang lainnya. Teja, unsur teja pada manusia terbentuk dari unsur panas seperti suhu badan, cahaya, warna badan, semangat, dan yang lainnya. Bayu, unsur bayu pada manusia terbentuk dari unsur udara seperti nafas, bau badan, gas dalam tubuh, hawa, dan lainnya. Akasa, unsur akasa pada manusia terbentuk dari bentuk ruang badan seperti rongga dada, lubang telinga, lubang hidung, tenggorokan, dan yang lainnya. Upaya-upaya menyelaraskan diri dan alam. Manusia dan alam semesta memiliki kesamaan unsur-unsur pembentuknya. Jika alam di sekitar manusia mengalami perubahan, maka manusia juga harus mengalami perubahan untuk dapat menyelaraskan diri. Manusia yang mampu menyelaraskan diri akan mampu menjaga kesehatan dirinya. Sedangkan jika manusia tidak mampu menyelaraskan diri, dapat menyebabkan terjadi ketidakseimbangan dalam dirinya, seperti sakit, kondisi tidak sehat, serta yang lainnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan diri dengan alam dibagi menjadi 2, yaitu upaya secara niskala dan upaya secara skala. Upaya secara niskala
dapat dilaksanakan dengan melaksanakan upacara budayanya dengan melakukan pengorbanan kepada makhluk yang lebih rendah, seperti melaksanakan upacara tumpak pengatag dan upacara tumpak kanak. Upaya yang dapat dilaksanakan secara skala adalah mengadakan pelestarian alam seperti menjaga hutan, tidak mencemari air, dan tidak memburu binatang dengan semena-mena. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan seperti membersihkan selokan, menanam tanaman yang dapat mengurangi pemanasan global. Upaya selanjutnya adalah memanfaatkan isi alam dengan bijak, seperti mengambil air secukupnya, mengambil kayu secukupnya, mengambil hasil bumi secukupnya, serta memperlakukan alam sebagai sahabat manusia. Demikian pembahasan materi tentang Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Semoga pembahasan materi hari ini dapat bermanfaat. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.